Batang besi jatuh di atas Cholsu. Tapi dia melemparkan batang besi ke tubuhnya. Ibu dan putrinya sangat terkejut. Setiap orang pasti merasa kasihan. Apakah tubuh Cholsu sekuat itu? Ternyata beberapa hari yang lalu, Sun Yi lemah dan harus istirahat. Maka rumah gadis itu segera pindah kembali ke kampung halamannya. Saat mereka sedang membersihkan rumah, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Ada makhluk aneh di sana. Setelah panggilan Sun Yi dan ibunya, dia muncul. Ternyata itu adalah seorang pria dengan wajah kotor. Dia menatap sekeranjang kentang. Jelas dia lapar. Sang ibu meletakkan sekeranjang kentang di tanah. Cholsu makan seperti harimau lapar. Karena kebaikan, ibu Sun Yi menerimanya. Pertama, sang ibu memandikan Cholsu. Namun, dia meminum air mandi seperti anjing. Dia bahkan tertidur di kamar mandi. Pertama kali kami makan bersama, Cholsu mencium baunya dan bergegas mendekat. Nanti, Sun Yi mulai membenci orang yang tidak bisa bicara. Gadis itu berkata bahwa dia tidak mau makan bersamanya. Malam pertama, dia dikunci di kamarnya dan mondar-mandir. Dia seperti serigala, duduk memandangi bulan dan melolong. Suatu hari, Sun Yi sedang berkemas, dan Cholsu sedang berlatih di tanah dengan pena. Saat ini, Jitai datang ke sini. Dia bilang dia ingin keintiman. Sun Yi berdiri tak bergerak di tempatnya. Cholsu mematahkan lengannya membuatnya berteriak. Dia mengeluarkan geraman seperti serigala, mengejar Jitai. Tapi gadis itu tidak membenci Cholsu lagi. Gadis itu memutuskan untuk melatihnya. Jadi gadis itu memulai pelatihan khusus. Tapi kentang itu dicuri oleh Cholsu. Cholsu terpesona oleh makanan. Dia mengambil kentang dari Sun Yi tetapi melukai gadis itu. Dia sangat bingung. Sejak saat itu, dia mendengarkan kata-kata Sun Yi. Pelatihan secara bertahap mulai berlaku. Kemudian gadis itu membelai kepalanya. Waktu makan siang bersama, adik perempuan itu hendak membuka pintu kamar Cholsu. Semua orang bergegas untuk melindungi mangkuk nasi mereka. Cholsu berlari seperti roket. Tapi tiba-tiba, tunggu. Kamu bisa makan. Tunggu. Kamu bisa makan. Makan sedikit. Kemudian dia membelai kepalanya lagi. Begitu seterusnya di hari-hari berikutnya. Menyikat gigi juga membelai kepala. Melipat selimut juga membelai kepala. Tali sepatu juga membelai kepala. Mencuci piring juga membelai kepalanya. Anjing ini juga berubah menjadi anjing yang jinak. Sun Yi akan bernyanyi untuk Cholsu. Cholsu terdengar sangat menarik. Tapi dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa mengelus kepala Sun Yi dengan lembut. Sun Yi membiarkannya berpakaian seperti perempuan. Kemudian gadis itu menggambar grafiti di wajahnya. Begitu saja, hari-hari bersama sangat harmonis. Fefau di malam hari, Cholsu selalu di pintu melindungi gadis itu. Tapi kebaikan ini tidak bertahan lama. Jitai membuat orang-orang menyusahkan Sun Yi. Dia menembak Sun Yi setelah dilihat oleh Cholsu. Dia marah, bersiap untuk berubah. Lihat lebih dekat. Orang ini menunjukkan taringnya. Lengan menjadi kuat. Cakar muncul. Cadangan tinggi. Dia berubah menjadi pose serigala. Kemarahannya membuatnya kehilangan akal. Hanya karena Jitai menyakiti gadis itu. Semua orang takut. Cholsu menggeram, lalu menyerbu dan mengirim mereka terbang menjauh. Sekarang hanya Jitai yang tersisa. Dia meregangkan cakarnya. Dia bersiap untuk pergi. Hentikan tangan. Teriakan itu menyebabkan Cholsu berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dia berbalik untuk melihat Sun Yi. Dia juga tidak berpikir dia akan membuatnya takut. Polisi telah tiba. Jitai mengatakan Cholsu adalah monster. Dan Sun Yi mengatakan bahwa Jitai masuk ke rumah orang secara sukarela untuk dianiaya. Jitai mengambil kuncinya dan berkata bahwa rumah itu dibeli olehnya. Kemudian dia memecahkan barang-barang di rumah. Dua orang berdebat sengit. Polisi berharap mereka bisa menanganinya secara pribadi. Ibu Sun Yi harus mengunci Cholsu di gudang. Sun Yi mengkhawatirkan Cholsu jadi dia tetap berada di luar pintu gudang. Gadis itu juga membawanya untuk menghirup udara. Penyakit paru-paru Sun Yi tiba-tiba muncul. Gadis koma. Cholsu menggendong Sun Yi, buru-buru berlari pulang. Tapi tidak ada orang di rumah dan di rumah tetangga. Dia sangat tidak sabar. Baginya, hutan adalah tempat yang paling aman. Jadi dia menggendongnya dan berlari menuju hutan lebat. Semua orang akhirnya menemukan mereka. Sun Yi terbaring di tanah. Cholsu ada di samping melindungi gadis itu.
Saat ini, seorang polisi dengan pistol membidik Chol Su. Untungnya, saudara perempuan saya berhenti tepat waktu. Dia ingin memberitahu Chol Su untuk pulang. Chol Su langsung ditangkap oleh 2 orang polisi. Chol Su kembali terkunci di gudang. Ada rantai di lehernya. Kaki terkunci. Seorang dokter memberitahu Ibu Sun Yi, Chol Su adalah produk percobaan. Di gen orang itu ada gen serigala. Pemiliknya memiliki penyakit jantung sehingga Chol Su kabur. Keesokan harinya, Sun Yi harus kembali ke Seoul untuk berobat. Gadis itu datang untuk melihat Chol Su sekali. Oleh karena itu Anda penembak jitu polisi membidiknya. Kata Sun Yi, Chol Su, tunggu aku kembali. Dia hanya tidak protes lagi. Gadis itu memperingatkan polisi untuk tidak menyentuh Chol Su. Polisi dan dokter memantau Chol Su 24 jam sehari. Jika dia agresif, mereka akan langsung menembak mati dia. Di gudang, Chol Su tidak hanya menggambar, tapi juga berlatih huruf. Dia dengan sepenuh hati menunggu Sun Yi pulang. Kemanusiaan secara bertahap menang atas kebinatangan. Mereka secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka, memutuskan untuk membebaskan Chol Su. Mendengar ini, Ji Tae sangat tidak senang. Sebuah konspirasi berbahaya muncul di otaknya. Dia berubah menjadi manusia serigala. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia melemparkan dirinya. Dihadapkan dengan pistol, dia tidak mundur. Dia bergegas menuju Ji Tae dan menghancurkan pistolnya dan mencekik lehernya. Ji Tae secara bertahap kehilangan napas. Ternyata barusan, Ji Tae menghancurkan pemutus arus, memukul satpam yang koma. Kemudian dia masuk ke gudang. Dia melihat gitar yang digambar Chol Su. Gitar ini segera dihancurkan olehnya. Jadi dia datang dengan sebuah rencana. Dia memberitahu Chol Su bahwa Sun Yi sedih karena dia tidak dapat menemukan gitar. Karena gitarnya diambil tetangga. Chol Su mengira dia mengatakan yang sebenarnya. Dia membalikkan rumah untuk menemukannya. Tetangga panik. Saat ini, Ji Tae memimpin semua orang. Mereka semua mengira Chol Su sudah gila lagi. Mereka kemudian mengarahkan senjata mereka ke Chol Su. Tepat pada saat ini, Sun Yi berjalan ke arah Chol Su. Gadis itu berdiri di depannya. Ji Tae mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke Chol Su. Sun Yi berlari mendekat dan menyuruh Chol Su untuk kabur. Ji Tae mendorong Sun Yi ke bawah, lalu menendang gadis itu beberapa kali. Saat ini, Chol Su akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berubah menjadi manusia serigala, menggigitnya sampai mati. Semua orang membeku di tempat, tidak berani mengeluarkan suara. Chol Su bergegas memeluk Sun Yi. Kemudian dia berlari menuju hutan. Sun Yi bertanya apakah dia manusia atau monster. Tanpa menunggu jawaban Chol Su, dia berbicara lagi. Tidak apa-apa jika kamu monster. Setelah mengatakan itu, gadis itu mengalami koma. Chol Su membuat gadis itu tetap hangat. Seperti itu, dia terus mengawasi gadis itu sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, Sun Yi bangun. Di kejauhan terdengar suara orang. Gadis yang tahu jika Chol Su tertangkap, dia akan mati. Gadis itu menyuruh Chol Su untuk melarikan diri. Tapi dia masih di sisi gadis itu. Sun Yi berpura-pura membencinya. Keluar. Pergilah. Aku sangat membencimu. Lepaskan tangan kotor ini. Pergilah. Chol Su dengan putus asa berdiri di tempatnya. Jangan pergi. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Sun Yi menangis keras. Tapi gadis itu tetap memilih untuk pamit. Jangan datang. Aku harus pergi. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Gadis itu menangis saat dia menuruni gunung. Ibu gadis itu memutuskan untuk membawa putrinya keluar dari sini. Sebelum pergi, Sun Yi meninggalkan catatan di gudang. Di atasnya tertulis tunggu aku. Kali ini dia pergi dan tidak kembali. 47 tahun kemudian, Sun Yi sekarang sudah menjadi wanita tua. Setelah mengetahui bahwa rumah di pedesaan akan dijual, dia dan cucunya kembali ke tempat ini. Dia membuka pintu gudang. Di dalamnya ada semua pohon. Cahaya bersinar melalui celah pintu. Mengapa lelaki tua itu ada di sini? Wanita tua itu tiba-tiba berbalik. Wanita tua itu tidak berani menghadapinya. Wanita tua itu mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Tanpa diduga, Chol Su sama seperti sebelumnya, duduk di sana. Waktu tidak meninggalkan jejak di wajahnya.
Dia mendengarkan kata-kata Sun Yi dan selalu menunggu di sini. Sun Yi sepertinya kembali ke masa mudanya lagi. Gadis itu menatap Chol Su dan menangis. Aku sudah tua sekarang. Tidak masalah. Dia masih cantik seperti dulu. Aku sungguh merindukanmu. Penantian Chol Su selama 47 tahun tidak sia-sia. Keesokan harinya, Sun Yi dan cucunya akan meninggalkan tempat ini. Gadis itu berkata untuk tidak menjual tempat ini. Gadis itu tidak bisa menebus Chol Su. Gadis itu ingin Chol Su tinggal di sana selamanya. Chol Su melihat ke arah mobil Sun Yi. Anda masih harus menunggu.